datangnya dari jauh, bukan dari Malaysia, tapi dari Indonesia. Seorang ayah berkata, "Pak Ustaz, saya berasal daripada," disebut kotanya, "di Sumatera. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Saya seorang ayah, mempunyai satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi istri yang egois? Mendakwa dia saja yang benar. Segala sikap saya salah belaka. Terutama dalam menata rumah tangga. Sebagai seorang suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, selalu salah saja dalam penilaiannya, dalam mengambil keputusan. Misalnya, saya menyuruh anak-anak salat, sementara anak bersikap acuh tak acuh, tak ambil berat. Saya suruh anak salat. Kemudian saya hardik supaya mereka ikut perintah saya supaya melaksanakan segera salat. Tapi isteri tidak merasa senang. Saat saya marah kepada anak-anak, sementara saya tidak pernah melayangkan tangan sama ada kepada anak-anak maupun kepada istri. Itulah pertanyaan saya, Pak Ustaz. Mohon Pak Ustaz beri solusi kepada saya. Dan saya akhiri dengan wassalam. Hadirin dan hadirat, pertanyaan ini sangat bagus, dan juga kita yang sedang mendengar pun kadang-kadang mengalami perkara yang sama. Mari kita ambil pengajaran. Ustaz cuba menyampaikan semampu yang Ustaz boleh secara singkat. Kita baru tafsirkan beberapa hari yang lalu ayat 6, 7, dan 8 dari surat At-Tahrim di bawah tajuk, "Peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka." Maknanya ibu bapa tidak cukup jaga pelihara diri mereka dari dihumban dalam api neraka. Tak cukup. Pada masa yang sama mereka juga perlu jaga ahli keluarga, terutama anak-anak. Lebih-lebih lagi salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah li sab'in wadribuhum li 'ashrin." Suruh anakmu salat jika umurnya memasuki 7 tahun. Dan pukul anakmu dengan pukulan mendidik jika umur mereka 10 tahun masih lagi tidak salat. Ini arahan Nabi. Oleh sebab itu sikap isteri yang menghalang usaha suami menyuruh anak salat, apalagi suami tak pernah memukul atau melayangkan tangan sama ada pada isteri maupun pada anak, sekedar
menguatkan suara, menghardik. Kapan lagi kamu ndak salat nak? Itu pun dilarang. Itu bukan sikap isteri yang baik. Kita ingin selamatkan anak daripada masuk neraka. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali." Pertama-tama yang Allah akan tanya pada hari kiamat nanti kepada hamba-Nya, yaitu tentang salat. Bila sempurna salatnya, maka sempurnalah amal-amal lainnya. Tapi bila rosak salatnya, maka akan rosaklah segala amal-amalnya yang lain. Oleh sebab itu, sikap suami tadi menyuruh anaknya ambil berat. Bukan saja salatnya, tapi juga salat anak-anaknya. Itu adalah sikap yang tepat dan betul, yang mesti isteri sokong. Bukan justru membantah. Itu sebabnya kata Nabi, "Tungkahum ra'ah li arba'." Wanita dikawini atas 4 sebab. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat siyadak. Utamakan faktor agama, mesti kamu akan beruntung. Apa sebab faktor agama perlu diberi pilihan nomor 1? Supaya boleh sama-sama dalam rumah tangga secara harmoni, sama-sama mendidik anak cucu agar jadi anak cucu yang saleh dan salihah. Ustaz hanya jawab setakat itu. Kalau tidak jawab mungkin boleh berjam-jam, tapi masa tak mengizinkan. Kepada suami tersebut, Ustaz harap jangan bertindak secara liar, bimbing suami. Maaf, bimbing isteri. Jadilah suami yang dapat mengawal perasaan, nasihati mereka. Sebab itu di antara tugas para suami. Anggap sajalah itu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ingin mengetahui sampai di mana kesabaran kita dalam menjaga keharmonian rumah tangga. Yang pasti, tugas ibu dan bapa mesti menjaga diri masing-masing dan ahli keluarga daripada azab api neraka. Yang kedua, Pak Ustaz, jarak 75 kilometer boleh jamak ke? Dalam perjalanan susah berhenti sebab jam. Boleh ke kita jamak Maghrib dengan Isyak? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila kita lihat tentang distance atau jarak, kebolehan untuk jamak dan qasar berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Ada yang mengatakan 60 mile, 60 batu, lebih kurang 90 kilometer. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Ada yang mengatakan asal saja perjalanan itu membawa makna musafir, walaupun kurang dari jarak itu,
sudah boleh jamak dan qasar. Apalagi kalau perjalanan kita itu kurang daripada 90 kilometer, tapi kita bawa bekalan, makan, pakaian, karena ingin menginap sehari dua di tempat yang kita ingin tuju. Itu pun sudah dikategori sebagai musafir. Lagipun hadirin dan hadirat, kebolehan jamak ini bukan hanya safar saja. Perlu kita ingat, jamak beza dengan qasar. Qasar kebolehannya hanya untuk safar, traveling. Tapi untuk jamak, termasuk jika kita rasa menyulitkan, kita boleh jamak. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamak di Madinah. Zuhur 4, asar 4. Maghrib 3, Isyak 4. Di Madinah. Bukan karena safar, bukan karena hujan, bukan karena takut. Ketika Abdullah ibnu Abbas ditanya mengapa Nabi berbuat demikian, Abdullah ibnu Abbas hanya menjawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Ini memberi isyarat, terkadang-kadang walaupun jarak itu tidak sampai 90 kilometer, tapi kita rasa susah. Sebagaimana susahnya tadi, jam, tak dapat berhenti, boleh dijamakkan. Maghrib dengan Isyak, yaitu jamak takhir. Wallahu a'lam. Kalau ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, sila baca buku Ustaz tentang salat musafir. Tentang salat musafir. Pak Ustaz, bolehkah kita, Ustaz, ajar masyarakat supaya membaca doa hujan? Hawalina wala alaina, yang membawa makna minta supaya Allah alihkan hujan itu di kawasan bukit, supaya bukit itu menjadi kawasan yang subur sehingga tidak menimbulkan banjir. Boleh saja. Sebab bila hujan itu lebat pula di kawasan yang rendah, akhirnya terjadi banjir. Banyak rumah-rumah yang binasa. Barang-barang jadi musnah. Lalu kita minta supaya Allah alihkan. Tidak dalam bahasa Arab pun, bahasa sendiri pun boleh. Ya Allah, tolong Engkau alihkan hujan yang sedang lebat melanda di kawasan kami ini. Alihkanlah ya Allah ke kawasan pegunungan. Boleh. Minta pada Allah. Jangan minta pada bomo. Jangan minta pada dukun. Jangan minta pada pawang hujan. No. Itu boleh membawa kepada syirik. Dan bila itu terjadi, hancur musnah segala amal saleh kita. Sebab Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amalu. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah segala amalan kamu. Pak Ustaz, adakah sikap suka mengungkit, suka mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian yang telah kita berikan pada orang lain? Apakah itu termasuk sifat tercela dalam Islam, Pak Ustaz? Yes. Confirm. Pasti. Sebab sungguh banyak ayat-ayat Quran tentang sedekah. Jangan kamu ikuti sedekahmu itu dengan bil manni wal adza,
dengan sikap mengungkit-ungkit. Jangan kau ikuti pemberianmu itu dengan kata-kata yang kesat dan kasar. Bagi lalu kita sebut-sebut pula sehingga tersinggung hati orang yang mendengar. Kamu kalau aku tidak bantu tak makanlah, mati kelaparan. Subhanallah. Itu namanya adza. Kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang yang menerima. Manni maknanya mengungkit-ungkit. Kalaulah aku tidak bagi bantuan, memanglah tak makan dia itu. Dia itu jadi begitu tu karena aku yang tolong. Itu maknanya mengungkit-ungkit. Ingat, mengungkit-ungkit terhadap pemberian. Dia termasuk sifat yang tercela. Termasuk sifat yang tercela. Jadi sekali lagi secara ringkas, jangan kita mengungkit-ungkit setiap apa saja pemberian yang kita pernah berikan kepada orang lain. Sebab dia boleh jadi penghalang. Ini yang Ustaz katakan tadi pada penghujung pencerahan tafsir Al-Kahfi. Apa dia? Kita jangan hanya fikir tentang kelebihan-kelebihan yang kita telah berikan, yang telah kita amalkan. Salat, puasa, zakat, ini. Pada masa yang sama kita juga kena hati-hati. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menghapuskan segala amal baik kita. Antara lain, syirik. Kita dah baca tadi. Lain asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah segala amalmu dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, jangan buat bid'ah. Buktinya, siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, amalnya ditolak. Itu bahayanya bid'ah. Apabila kita ingin memberi seseorang, jangan diikuti dengan manna, yaitu mengungkit-ungkit. Sebab dengan mengungkit membuat hancur, musnahlah sedekah yang kita beri. Tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah. Disebabkan karena mengungkit-ungkit atau mengatakan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang yang menerima sedekah. Ini yang Ustaz maksudkan. Dalam hidup, jangan hanya fokus cari kelebihan, tapi pada masa yang sama kita juga buat perkara-perkara yang boleh menghancurkan amal saleh kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, saya terbaca dalam Al-Quranul Karim bahwa setiap kita akan melalui neraka. Apakah itu bermakna kita akan masuk neraka? Sebenarnya hadirin dan hadirat, pelajaran kita pada hari Jumaat petang sudah kita sebut perkara ini. Berdasarkan ayat yang ke-7172 dari surat Maryam. Apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Tidak ada seorang pun kecuali mendatangi neraka.
ayat 71 dari surat Maryam. Nah, di sinilah perlu kita kepada tafsir. Itu baru literal translation. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka. Mendatangi di sini maknanya melalui, bukan masuk. Bukan masuk. Wariduha, lalu. Sebab semua kita tahu dari padang mahsyar kita meniti siratal mustaqim untuk menuju syurga. Tidak ada jalan yang lain untuk menuju neraka, tak ada. Sebab neraka berada di bawah titian siratal mustaqim. Yang apinya menyala-nyala, yang akan mengait siapa yang patut dia kait untuk jatuh. Setiap orang yang akan pergi ke syurga meniti siratal mustaqim. Sedangkan neraka berada di bawah titian siratal mustaqim. Bukankah ini bermakna tidak seorang pun di antara kamu kecuali melalui neraka, lalu di bawahnya, bukan masuk neraka? Sebab tafsir Quran, dia mesti disesuaikan dengan kehendak akidah, kehendak syariat, kehendak sirah. Itu namanya tafsir atau terjemah maknawiyah. Kemudian pada ayat berikutnya, tidak ada yang akan selamat meniti siratal mustaqim kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah sebut, "Summa nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, mereka yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa, orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan mereka, khasnya dalam bab beribadah. Sebab Nabi sendiri pernah declare, "Ana imamul muttaqin." Aku adalah leader, pemimpin dari semua orang-orang yang bertakwa. Leadernya adalah Nabi Muhammad. Sebabnya untuk jadi orang yang bertakwa, ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz, apa maksud ayat yang mengatakan bahawa memiliki Al-Quran adalah lebih baik daripada kita menghimpun segala-galanya yang lain? Ini boleh kita lihat pada ayat 57, 58 dari surat Maryam juga. Allahu Akbar. Dulu Ustaz pernah tafsirkan. Ustaz baca, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Hei sekalian manusia, telah datang dari Tuhanmu nasihat untuk kamu. Nasihat di sini maksudnya Al-Quran, kata ulama tafsir. Mau'izah mir rabbikum, yaitu nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Lalu Allah sebut lagi peranan Al-Quran. Wa shifa'un lima fis sudur, dia adalah penawar apa yang ada di dalam hatimu. Wa hudan wa rahmatun, dia adalah petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lalu apa kata Allah? Suruh Nabi Muhammad sampaikan kepada umat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, dengan kurnia Allah itu, yaitu Quran, wa bi rahmatih,
dan dengan rahmatnya, yaitu kecenderungan hati mempelajari dan mengamalkan Quran. Ingat ya, dua. Dengan memiliki Quran dan kecenderungan hati menjadikan Quran sebagai panduan, wabidzalika falyafrahu. Dengan memiliki dua sifat itu, pertama memiliki Quran, yang kedua senang, happy dengan mempelajari Quran, hendaklah mereka bergembira ria. Hendaklah kita happy memiliki Quran dan kecenderungan hati mempelajari Quran dan mengamalkannya. Zalika khairum mimma yajma'un. Itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Apa yang kita himpunkan? Biasanya harta, rumah, kereta, kebun. Tidak boleh lawan daripada jika kita memiliki Quran dan kecenderungan hati untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila ditanya mengapa? Harta, rumah, kereta, kebun, semuanya ditinggalkan bila mati. Tapi Quran tidak. Dia akan tolong kita sejak daripada dalam kubur lagi, sampai hari kiamat. Sehingga mendapat kepastian kita masuk ke dalam syurga. Itu peranan Al-Quran. Ini yang dimaksudkan Quran dan kecenderungan hati mempelajari Quran adalah lebih baik dari apa yang kamu himpunkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan